Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks anekdot. Nah, mungkin dari beberapa kalian sudah pernah mendengar apa itu teks anekdot, atau sudah ada yang membaca tentang materi teks anekdot. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang teks anekdot, pada kesempatan kali ini saya sudah menyiapkan sebuah gambar ilustrasi yang di dalamnya ada hubungannya dengan teks anekdot. Silahkan diamati. Setelah kalian melihat dan mengamati gambar ilustrasi yang sudah saya tampilkan tadi, apa sih yang ada di pikiran kalian tentang gambar tersebut? Mungkin beberapa dari kalian pasti berpikir bahwa gambar ini berisi tentang lelucon atau humor, karena gambar-gambar atau karakter-karakter yang ada di dalam gambar tersebut terlihat lucu, seperti Pak Polisi yang perutnya digambarkan gendut dan manusia yang berkepala tikus. Ya. Dan memang itu ada hubungannya dengan teks anekdot. Tapi tidak hanya sekedar lucu, teks anekdot itu juga memiliki tujuan-tujuan tertentu. Nah, sekarang saya juga sudah menyediakan video tentang teks anekdot. Oke, baik, silahkan diperhatikan. Nah, kalian juga sudah menonton video yang berisi tentang teks anekdot yang judulnya Tidur Duit Mengalir. Nah, alur ceritanya memang terlihat lucu, tapi tidak hanya sekedar humor. Ada sesuatu yang disampaikan di dalam teks tersebut. Ya, teks tersebut menyindir tentang wakil rakyat anggota DPR yang ketika rapat hanya tidur tetapi duitnya mengalir. Dari kedua hal yang sudah saya tampilkan tadi, yang pertama adalah gambar ilustrasi, kemudian yang kedua adalah video yang berisi tentang teks anekdot. Nah, bisa kita simpulkan, apa sih itu teks anekdot? Tujuan dibuatnya teks anekdot ini sendiri adalah untuk menyampaikan kritik dan saran terhadap orang lain. Biasanya orang yang dikritik itu adalah orang-orang terkenal, seperti presiden, anggota DPR, kemudian aparatur-aparatur negara lainnya. Nah, teks ini dikemas dengan humor agar orang-orang yang mendengarnya dapat menerimanya dengan baik, ya. Dan biasanya juga bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sopan, santun, halus, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Kalian juga pasti sudah pernah menonton stand up comedy. Nah, stand up comedy ini juga berisi tentang humor, namun di dalamnya juga diselipkan kritik-kritik, saran atau pendapat untuk disampaikan. Nah, tidak hanya stand up comedy, saat ini banyak sekali teks-teks anekdot yang disampaikan di dalam media sosial seperti Facebook, YouTube, yang mudah sekali untuk kalian cari. Nah,
Bagaimana cara membedakan teks anekdot dengan teks humor-humor lainnya atau dengan teks jenis lainnya? Nah, teks anekdot ini juga memiliki beberapa ciri khas untuk membedakannya dengan teks lainnya. Adapun ciri-ciri teks anekdot adalah: pertama, teks anekdot itu bersifat humoris, lucu, kemudian menggelitik. Ya, artinya di dalam teks anekdot terdapat hal-hal lucu, hal-hal humoris yang sengaja dibuat, namun sebenarnya digunakan untuk memperhalus sindiran yang akan disampaikan dalam teks tersebut. Nah, biasanya hal-hal yang disindir di situ adalah orang-orang yang terkenal, orang-orang yang penting, dan isu-isu yang diangkat juga biasanya adalah isu-isu yang sedang hangat seperti politik, ekonomi, budaya, agama, dan sebagainya. Adapun ciri yang kedua adalah teks anekdot itu berisi kritikan. Nah, kritikan itu untuk siapa? Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa kritik itu ditujukan untuk orang-orang yang terkenal, orang-orang yang penting, dan sudah saya contohkan tadi itu seperti presiden, anggota DPR, aparatur negara, atau orang-orang yang penting di dalam sistem kenegaraan, kemudian bisa jadi juga tentang sistem pemerintahan. Nah, kritik tersebut disampaikan dengan humor, dengan hal-hal yang lucu agar bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Ciri teks anekdot yang ketiga adalah teks anekdot ini hampir menyamai dengan perumpamaan. Nah, perumpamaan ini sendiri ada kaitannya dengan dongeng. Dan seperti kita ketahui, dongeng itu sendiri biasanya mengangkat tentang cerita-cerita binatang, hewan-hewan, dan perumpamaan-perumpamaan lainnya. Nah, tadi saya sudah menampilkan gambar yang berisi teks anekdot. Di awal sekali itu ada gambar manusia berkepala tikus, manusia berkepala binatang. Nah, itu adalah perumpamaan seseorang manusia yang memiliki sifat seperti tikus. Nah, kita ketahui bahwa tikus itu adalah binatang yang sering sekali mencuri makanan. Nah, sama halnya diumpamakan dengan manusia yang suka mengambil hak milik orang lain. Nah, biasanya ini disebut dengan koruptor. Nah, makanya tadi di depan ada gambar manusia berjas berdasi tapi kepalanya berkepalakan tikus. Ciri teks anekdot yang keempat adalah teks anekdot ini menampilkan tokoh-tokoh yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari, baik itu melalui televisi, baik itu melalui radio, kita dengar melalui radio, kemudian kita lihat melalui media sosial yang saat ini memang sedang banyak digandrungi seperti Facebook, kemudian Instagram, dan sebagainya. Nah, saya juga sudah menyampaikan di ciri-ciri yang ketiga tadi bahwa teks anekdot itu teks yang bersifat rekaan, imajinasi. Namun, teks anekdot itu sebenarnya berdasarkan kejadian di kehidupan nyata, kejadian di kehidupan sehari-hari, pengalaman si penulis. Nah, biasanya penulis menuliskan teks anekdot itu sesuai dengan apa yang dia lihat. Nah, kemudian dia sampaikan ke dalam teks, kemudian dia masukkan kritik dan saran, dan tidak lupa memasukkan juga unsur-unsur lucu agar mudah diterima oleh orang lain. Baiklah, kita sudah membahas tentang pengertian teks anekdot, kemudian tujuan serta fungsinya, juga ciri-ciri dari teks anekdot. Nah, materi teks anekdot ini masih akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu materi tentang struktur teks anekdot, kaidah kebahasaan teks anekdot, dan bagaimana cara kita menulis serta mengonstruksi makna tersirat dari teks anekdot tersebut. Nah, cukup sampai di sini pembahasan kita tentang teks anekdot.
Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.